Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Febrianti, calon guru penggerak Kabupaten Pangandaran. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dan menggunakan paradigma berpikir coaching dan juga melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Ibu Dea Novitasari. Beliau adalah guru kelas 6. Baik Ibu Dea, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Oke, karena nanti kita akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini. Nah, tujuannya adalah untuk yang pertama meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, kemudian juga mengembangkan kemampuan Ibu Dea sehingga kompetensi Ibu Dea itu nanti semakin meningkat, ya. Dan juga dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat tentunya untuk murid-murid Ibu nantinya. Nah, pertama-tama ya kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan gitu ya, agar Ibu Dea lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar di kelas. Saya ingin menanyakan dulu beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini ya Bu. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu Dea ajarkan nanti pada saat proses pembelajaran? Materi saya adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi materinya itu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Dea capai? Pembelajarannya ada dua sih. Yang pertama, setelah melalui pengadaan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis perkembangbiakan generatif tumbuhan dan manfaat yang benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu melaporkan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui tabel dan manfaatnya yang benar. Baik. Jadi tujuan pembelajaran Ibu Dea itu ada dua ya Bu. Peserta didik itu mampu menganalisis perkembangbiakan generatif pada tumbuhan serta manfaatnya ya Bu. Yang kedua adalah mampu melaporkan gitu ya Bu, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui tabel yang sudah Ibu sediakan tentunya ya. Nah, selanjutnya Bu, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai untuk pembelajaran nanti? Area pengembangan saya di sini yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Baik Bu, area pengembangannya yang ingin Ibu capai itu dari aspek pengetahuan dan juga keterampilannya. Kira-kira nih Bu, dari kedua area pengembangan itu yang Ibu ungkapkan tadi ya, adakah yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan gitu Bu, atau Ibu inginkan untuk saya amati? Saya rasa untuk aspek tekniknya saya akan mengembangkan kemampuan siswa pada saat mengolah informasi yang mereka dapat, kemudian juga pada saat melakukan sesi tanya jawab, agar peserta didik berani bertanya dan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian aspek keterampilannya saya akan menggabungkan kemampuan peserta didik dalam melakukan pengamatan dan juga melakukan sesi presentasi. Jadi spesifiknya itu dari aspek tadi pengetahuannya itu dari sesi tanya jawab itu tadi nanti ya. Kemudian dari keterampilannya nanti pada saat melakukan pengamatan ya Bu. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu ya, baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan berdiskusi, tanya jawab, penjelasan, ceramah dan juga model pembelajaran problem based learning. Bu. Jadi strategi pembelajarannya itu menggunakan berdiferensiasi ya Bu pembelajarannya. Kemudian metode yang digunakan itu pada tanya jawab, penugasan gitu ya. Dan juga menggunakan model problem based learning ya Bu. Baik Bu. Bagus sekali ya Bu. Sekarang nanti Ibu akan melakukan pembelajaran itu kalau tidak salah Ibu setelah jam istirahat. Iya betul. Dan yang terakhir nih ya Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya Bu, pembelajaran saya di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa terlibat
aktif dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Ya Bu, saya pun berharap demikian tentunya ya Bu, pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan juga lancar gitu ya. Oh ya Bu, jam pelajaran Ibu dia kan setelah istirahat ya Bu. Pukul berapa Bu? Kurang lebih pukul 10. Iya Bu, karena masih ada beberapa menit lagi nih jam istirahatnya. Siapa tahu Ibu dia itu ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Nanti setelah jam istirahat, saya akan bersama Ibu masuk di dalam kelas ya Bu, untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran nanti di kelas. Oke, setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan hasil observasi ya Bu, yang nantinya ini didampingi oleh pengajar praktis saya yaitu Ibu Linda. Kemudian nanti untuk sesi observasi nanti akan saya rekam Ibu pembelajarannya ya Ibu. Baik, itulah tadi percakapan observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ya. Anjas? Anjas, Ilyas. Siapa lagi? Kita. Kita, Krisna. Oke. Kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Di sini ada yang tuh pohon. Tahu? Pohon yang berbunga tahu? Apa aja? Apa ini? 5. Bisa apa lagi? Apa lagi? Kamboja boleh. Apa lagi? Bunga tetas bisa. Apa satu lagi? Satu lagi? Bunga ros bisa. Oke. Tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang dikembangkan dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah bunga. Pada bunga terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Rantai bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara rantai dengan bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Pelupa bunga sebagai pelindung dan penutup bunga yang masih hijau sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Mahkota bunga. Video yang tadi telah kalian tonton. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif Bu. Perkembangbiakan pertumbuhan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Generatif itu perkembangbiakan secara kawin. Secara kawin. Sama ya, pertumbuhan juga ada proses kawinnya. Apa syaratnya perkawinan tumbuhan? Cok? Ada bunga Bu. Ada bunga? Ada bunga. Di dalam bunga ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Putih dan benang sari Bu. Putih dan apa? Benang sari. Putih dan benang sari. Ada yang tahu apa itu benang sari? Benang sari aku. Siapa? Apa benang sari? Benang sari alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan. Kemudian putih. Putih itu alat kelamin betina. Alat kelamin betina. Jadi untuk perkembangbiakan atau perkawinan tumbuhan ada 2 ya. Harus apa? Bunga itu harus dalamnya ada putih dan benang sari. Benang sari itu untuk alat kelamin jantan dan benang sari putih. Benang sari alat kelamin jantan, putih alat kelamin betina. Udah mulai paham ya? Oke, untuk jauh lebih paham, kita coba
bagi kelompok, bagi 4 kelompok aja bisa. Baik, ibu kan sudah mengelompokkan kalian sesuai bakat minat kalian ya. Banyak yang ini lagu, ini menggambar, ini apa? Menganalisis. Itu satu lagi apa tadi? Yang sastra? Divisi ini lagu ya. Silakan kalian kerjakan sesuai bakat minat kalian masing-masing. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian bunga. Yang mahkota, ada benang sari, ada kelopak, ada sari bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji. Apa lagi? Ini adalah bunga, ada beberapa bagian. Ini adalah mahkota, ada juga kelopak, benang sari dan putih adalah kelaminnya. Itu semua bagian dari bunga. Bunga ini adalah bagian mahkota berwarna merah. Kelopaknya di bawah mahkota, benang sari alat kelamin jantan, kulit putih alat kelamin betina. Itulah bagian-bagian bunga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini ya. Apa tadi temanya? Perkembangbiakan tumbuhan secara generasi. Berarti untuk minggu depan kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya. Baik, dicukupkan saja ya untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya bersama Ibu Linda dan juga Ibu Dea akan memulai sesi pasca observasi. Setelah kemarin melakukan observasi dan juga pra-observasi sebelumnya, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Dea. Apa kabar Ibu Dea? Baik ya, alhamdulillah. Nah, Ibu Dea, kemarin kan kita sudah melakukan pra-observasi ya, kemudian juga sudah melakukan observasinya di kelas selama 2 jam pelajaran ya Bu. Saya mau bertanya sama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tersebut? Perasaan saya tentunya sangat senang sekali dan antusias saja. Saya juga merasa lebih semangat lagi karena memang pembelajaran yang kemarin dilakukan cukup berjalan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, berjalan lancar ya. Saya juga melihat kemarin Ibu sudah baik sekali dalam membimbing anak-anak dalam proses pembelajarannya, dalam berdiskusinya juga baik sekali. Nah kemudian dari proses observasi kemarin ya, pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan, Ibu bisa menilai sendiri bagaimana proses atau jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan, bagaimana? Kalau saya menilai itu kan mungkin saya masih perlu melakukan beberapa perbaikan gitu loh, memang pembelajarannya berjalan. Perlu melakukan beberapa perbaikan ya Bu. Kenapa Ibu menilai seperti itu? Saya menilai mungkin beberapa peserta didik ada yang kurang percaya diri atau kurang aktif juga dalam melakukan sesi tanya jawab. Kalau dari segi Ibu sendiri nih, ada
yang ibu nilai dari diri ibu sendiri? Oh, kalau dari kendala dari saya Ya yang ibu nilai selama pembelajaran kemarin itu bagaimana gitu? Apakah ibu sudah bisa menghandle anak-anak atau tidak gitu? Kalau sejauh sama pembelajaran sih, alhamdulillah saya cukup bisa menghandle anak-anak ya Bu, walaupun memang masih ada beberapa perbaikan. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu bisa ditingkatkan lagi untuk Nah, dari yang penilaian yang ibu lakukan kemarin gitu ya, ada kendala nggak Bu? Misalkan dari segi peserta didiknya, apa kendalanya, atau mungkin dari diri ibu itu bagaimana kendalanya? mungkin dari kalau dari sendiri tadi udah dibilang tapi ya mungkin kalau dari sisi saya sebagai pengajar mungkin kendalanya ada mengalami perbedaan karakteristik siswa, kemudian tentunya persiapan yang memang kurang sempurna ya Bu, serta sulitnya menjaga konsentrasi dan motivasi siswa sendiri. Jadi kendalanya itu ada dari segi siswanya juga ya, Ya. tadi yang kurang kurang percaya diri gitu ya. Kalau dari segi ibu tadi ibu bilang ibu kurang persiapannya kurang matang mungkin ya Bu ya. Iya. Iya, saya melihatnya kemarin kayaknya ibu lupa mungkin ya Bu ya, tidak melakukan persepsi, tidak mengaitkan antara apa ya materi yang sebelumnya dengan materi hari ini misalkan itu ya. Nah, dari kendala-kendala yang tadi ibu sebutkan gitu ya, baik dari peserta didik gitu ataupun dari diri ibu sendiri gitu ya, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan ibu lakukan? Kalau rencana saya Bu yang kedepannya mungkin dari peserta didik saya akan jauh lebih melatih rasa percaya dirinya, terus mungkin sering melakukan sesi tanya jawab dan juga membiasakan peserta didik untuk berani tampil ke depan di depan. Itu untuk peserta didiknya ya Bu ya. Nah, lalu dari ibu, tadi kan ibu bilang ada kendala ya dari diri ibu ya, ada beberapa, ada 3 kayaknya tadi ya, ada apa ya, kurang persiapan gitu ya, kemudian juga dalam peningkatan karakteristik siswanya tadi ya kurang bisa dalam penilaian karakteristik siswanya yang masih kurang mampu mungkin ya Bu ya. Nah itu kira-kira tindak lanjut yang akan ibu lakukan untuk mengatasi kendala itu? Mungkin untuk persiapannya ya Bu ya, mungkin untuk persiapan saya akan lebih menyempurnakannya lagi, juga mempertimbangkannya dengan matang untuk peningkatan konsentrasi dan motivasi siswa. Saya akan berubah metode pembelajaran lain, mungkin yang lebih menarik, itu serta mengalihkan ice breaking ya Bu ya, jika memang terlihat anak sudah mulai bosan gitu belajar. Terus yang terakhir, kalau untuk mengatasi perbedaan karakteristik siswa yang berbeda-beda, mungkin saya akan lebih meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Akan meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, yang akan ibu lakukan gitu ya, contohnya misalkan dalam pembelajaran itu jika ada anak yang berbeda-beda gitu yang ibu lakukan, misalkan dari keterampilannya atau dari kemampuannya mereka berbeda gitu ya, ibu akan melaksanakannya bagaimana? Mungkin saya akan lebih mengelompokkan anak-anak sesuai bakat dan minat. Jadi juga dari keterampilannya juga ya Bu ya. Iya. Kemampuannya gitu dikelompokkannya berdasarkan bakat dan minatnya gitu ya. Kemudian setelah itu apa ya yang ibu harapkan gitu ya, yang ibu harapkan, perubahan apa yang ibu harapkan dari dalam diri ibu? Mungkin saya bisa belajar bahwa setiap anak memang memiliki keberanian dan mungkin potensi yang berbeda-beda ya Bu ya. Jadi sehingga tugas guru adalah bagaimana menggali potensi yang sudah dimiliki peserta didik dan mengasahnya untuk jauh lebih baik. Jadi harapan ibu bisa menggali potensi mereka. Mudah-mudahan saya sih bisa dirinya sih. Baik Ibu. Jadi kesimpulannya dari percakapan kita hari ini, menurut Ibu mungkin kalau dari saya, dari sisi guru sangat penting kita memahami karakteristik siswa itu yang pertama. Yang kedua, kondusifnya kelas itu penting karena mengganggu konsentrasi juga sih Bu. ya, jadi menurut Ibu dari percakapan kita hari ini
bisa menilai karakteristik siswa satu persatu mungkin ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya kita berdasarkan karakteristik itu bisa meningkatkan untuk pembelajaran yang jelas. Terus tambahan satu lagi sih, Iya. berdiferensiasi itu penting sih, pengelompokan sesuai bakat dan minat. Baik ya Bu ya. Iya. Ya, menurut Ibu itu sangat baik ya Bu ya. Semoga nanti bisa diaplikasikan lebih baik lagi di kelas ya Bu ya. Nah, mungkin seperti itu percakapan pasca observasi kali ini Bu. Untuk selanjutnya mungkin dari Ibu Linda ada tambahan? Ya, sudah selesai untuk pasca observasi. Bagaimana Bu Dea? Apakah sudah apa yang Bu Dea ingin diamati sama Mufid sebagai observer? Maka sudah ada hasil, sudah tergali apa yang Bu Dea inginkan. Tadi dari segi murid juga sudah sangat bagus untuk bertanya dan menanyakan apa yang dia kemudian ini pastikan hasil dari observasi yang sudah Bu Pipit laksanakan. Nah, temuan-temuannya seperti apa sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penemuan yang Bu Pipit ketika melaksanakan observasi akan dimaksimalkan lagi oleh Bu Dea. Jadi salah satunya dengan terus mengajarkan atau yang melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Baik Bu Pipit, Bu Dea, itu saja cukup untuk proses pasca observasi. Terima kasih Bu Dea atas waktunya. Bu Dea mungkin ini dari pengupaannya untuk hasil observasinya, pasca observasinya ini saya akan catat ya. Kemudian nanti Bu Dea tanda tangan sebelah sini. Terima kasih Ibu.